Sahabatku yang dirahmati Allah, tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang bangun di pagi hari dengan niat sengaja untuk menghancurkan hidup anaknya. Kita semua dengan segala keterbatasan dan luka masa lalu yang mungkin kita bawa, pasti menginginkan buah hati kita tumbuh menjadi manusia yang sukses, bahagia, dan mulia. Kita rela membanting tulang, menahan lapar, bahkan mengorbankan impian-impian pribadi kita sendiri demi melihat senyum merekah di wajah mereka. Kita memberikan pendidikan terbaik yang mampu kita bayar, makanan terbaik yang mampu kita sajikan, dan perlindungan terkuat yang mampu kita usahakan. Cinta kita kepada mereka adalah cinta yang luar biasa besar. Namun, di balik besarnya cinta itu, seringkali terselip kabut tebal yang tidak kita sadari. Ada jenis-jenis kesalahan yang sifatnya sangat halus, nyaris tidak terlihat, dan seringkali berbungkus dengan label niat baik. Kita menyebutnya sebagai dosa halus. Dosa ini bukanlah kekerasan fisik, seperti memukul, membentak dengan kasar, atau menelantarkan anak di jalanan. Dosa ini jauh lebih berbahaya justru karena ia bekerja dalam diam. Ia bekerja seperti karbon monoksida yang tidak berbau namun mematikan. Dosa halus ini perlahan-lahan menggerogoti mental, mematikan potensi alami, dan yang paling menakutkan adalah ia mampu menutup pintu-pintu keberkahan rizki anak tanpa menimbulkan luka luar yang berdarah. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menyelami rahasia pengasuhan dan menyingkap tabir yang selama ini mungkin menutupi pandangan kita, saya mengajak sahabat untuk mendukung perjalanan syiar ini. Silahkan menekan tombol subscribe, berikan like pada video ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat tidak tertinggal materi penting lainnya. Dari daerah manakah sahabat menonton video ini sekarang? Silahkan tuliskan nama daerah atau kota tempat sahabat berada di kolom komentar. Mari kita saling menyapa dan mempererat tali silaturahmi di antara sesama pejuang keluarga di seluruh penjuru negeri ini. Seringkali kita bertanya-tanya dengan penuh keheranan saat melihat anak kita tumbuh dewasa. Kita bertanya, mengapa hidupnya selalu terasa susah? Mengapa dia selalu gagal dalam karir? Mengapa dia tumbuh menjadi pribadi yang sangat rapuh dan mudah putus asa? Padahal kita sudah memberikan segalanya. Kita sering menyalahkan lingkungan, menyalahkan teman pergaulannya, atau menyalahkan zaman yang katanya semakin gila. Tetapi, pernahkah kita berhenti sejenak untuk menengok ke dalam cermin pengasuhan kita selama belasan atau puluhan tahun ke belakang? Jangan-jangan kegagalan yang dialami anak kita hari ini adalah buah dari benih dosa halus yang kita tanam setiap hari di masa lalu mereka secara tidak sadar. Dosa-dosa halus ini ibarat rayap yang memakan tiang penyangga sebuah rumah. Dari luar, tiang itu mungkin terlihat sangat kokoh, catnya terlihat bagus dan mengkilap, namun di dalamnya ia sudah keropos dan rapuh. Begitu ada sedikit guncangan atau gempa ujian kehidupan, rumah itu roboh seketika. Anak-anak yang dibesarkan dengan dosa halus orang tua akan tumbuh dengan penampilan fisik yang tampak dewasa, namun mereka memiliki jiwa yang keropos. Mereka tidak memiliki fondasi mental dan spiritual yang kuat untuk menopang beban rizki dan tanggung jawab yang besar di masa depan. Hari ini, mari kita singkirkan ego kita sejenak. Mari kita duduk bersama sebagai hamba Allah yang fakir ilmu, yang bersedia dikoreksi demi kebaikan darah daging kita sendiri. Kita akan membedah 5 dosa halus yang paling sering terjadi. Mungkin nanti hati kita akan sedikit tergores oleh kebenaran yang pahit, tapi biarkanlah rasa perih itu menjadi obat yang menyembuhkan luka sejarah keluarga kita. Dosa halus pertama yang sangat sering kita jumpai, namun paling sulit diakui oleh orang tua, adalah sikap terlalu melindungi atau overprotective. Sahabatku, naluri untuk melindungi anak adalah fitrah yang Allah tanamkan di dalam rahim dan jantung setiap orang tua. Itu adalah tanda cinta. Namun, ketika perlindungan itu berubah menjadi penyekapan mental, maka ia berubah menjadi racun yang mematikan karakter. Banyak orang tua yang karena saking sayangnya atau mungkin karena saking cemasnya terhadap dunia luar, akhirnya mengambil alih semua tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh anak. Mungkin kita pernah berada di posisi ini.
Anak tidak boleh mencuci piring karena kita takut piringnya pecah atau tangannya terluka. Anak tidak boleh bermain di luar rumah karena kita takut mereka jatuh atau terkena kuman. Bahkan ketika mereka beranjak remaja, mereka tidak boleh mengambil keputusan sendiri karena kita takut mereka salah langkah. Tanpa kita sadari, kita sedang menjadi pencuri kemandirian. Kita mencuri kesempatan emas bagi anak untuk belajar dari kesalahan mereka sendiri. Kita mencuri hak mereka untuk merasakan kegagalan-kegagalan kecil yang sebenarnya sangat diperlukan untuk menguatkan otot-otot mental mereka. Kita berpikir bahwa kita sedang membantu mereka mempermudah jalan hidupnya. Padahal kenyataannya, kita sedang melumpuhkan sayap mereka. Bayangkanlah seekor kupu-kupu yang sedang berjuang dengan susah payah keluar dari kepompongnya. Jika kita merasa kasihan melihat perjuangannya, lalu kita mengambil gunting dan merobek kepompong itu agar dia mudah keluar, apa yang terjadi? Kupu-kupu itu tidak akan pernah bisa terbang. Sayapnya akan layu, cacat, dan akhirnya dia akan mati karena cairan dalam tubuhnya tidak terpompa ke sayap akibat ketiadaan perjuangan saat keluar dari kepompong. Begitulah gambaran anak yang terlalu dilindungi. Dampaknya di masa depan sangat fatal dan menyakitkan. Anak akan tumbuh menjadi orang dewasa yang penuh dengan keraguan. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri dan selalu merasa harus bergantung pada orang lain untuk membuat keputusan. Dalam dunia kerja, mereka akan menjadi karyawan yang mudah menyerah saat ditegur oleh atasan. Dalam dunia bisnis, mereka tidak akan pernah berani mengambil resiko karena mentalnya sudah disetting untuk selalu berada di zona aman yang semu. Sahabatku, rizki yang besar membutuhkan keberanian dan ketangguhan mental. Bagaimana mungkin pintu sukses akan terbuka lebar bagi jiwa yang kerdil dan takut menghadapi dunia? Pintu rizki itu seringkali tertutup bukan karena anak kita tidak mampu secara intelektual, tetapi karena kita sebagai orang tua telah mematikan tombol berani dalam diri mereka sejak mereka masih kecil. Secara spiritual, sikap terlalu melindungi yang berlebihan ini juga mencerminkan kurangnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seolah-olah tidak percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik penjaga, Al-Hafiz. Kita merasa bahwa kitalah satu-satunya pelindung mutlak bagi anak kita, padahal kita tidak akan pernah bisa mengawasi mereka selama 24 jam penuh. Sikap ini adalah bentuk kesombongan halus. Seharusnya, tugas kita adalah membekali anak dengan iman yang kokoh dan keahlian yang mumpuni, lalu melepaskan mereka ke medan kehidupan dengan iringan doa. Percayalah bahwa Allah akan menjaga mereka di setiap langkah belajarnya, termasuk saat mereka harus jatuh dan terluka. Selanjutnya, kita berpindah ke dosa halus kedua yang tidak kalah mengerikannya, yaitu mengabaikan atau menolak perasaan anak. Atau dalam istilah psikologi disebut sebagai emotional invalidation. Ini adalah sesuatu yang sangat sering terjadi dalam percakapan sehari-hari di meja makan atau di ruang tamu kita. Pernahkah sahabat mendengar atau bahkan mengucapkan kalimat seperti ini saat anak menangis karena mainannya rusak? "Ah, begitu saja menangis, cengeng sekali kamu." Atau saat anak remaja kita merasa sedih karena masalah pertemanan, kita justru menghakiminya dengan berkata, "Halah, masalah sepele begitu saja dipikirkan. Lebih baik kamu belajar yang benar sana." Kita sering menganggap masalah mereka sangat remeh jika dibandingkan dengan masalah orang dewasa yang kita hadapi setiap hari. Sahabatku, kita harus sadar bahwa bagi kita, orang dewasa, masalah mainan rusak atau konflik pertemanan mungkin terlihat kecil. Namun bagi seorang anak, itulah seluruh dunia mereka. Ketika orang tua meremehkan, mentertawakan, atau mengabaikan kesedihan, ketakutan, dan kekecewaan anak, pesan bawah sadar yang diterima oleh otak anak adalah, "Perasaanku tidak penting. Aku tidak boleh merasa sedih. Ada yang salah dengan diriku jika aku merasa kecewa." Ini adalah bentuk pembunuhan karakter secara perlahan. Kita secara tidak sengaja mengajarkan mereka untuk mematikan rasa, untuk tidak jujur pada diri sendiri, dan akhirnya mereka terpaksa memakai topeng sepanjang hidupnya. Dampaknya pada masa depan anak sangatlah serius. Anak yang perasaannya sering diabaikan akan tumbuh menjadi orang dewasa yang buta emosi. Mereka akan kesulitan mengelola stres karena sejak kecil tidak pernah diajarkan cara memvalidasi emosi. Mereka juga akan sulit berempati pada orang lain. Padahal di zaman modern yang sangat kompetitif ini, kesuksesan sangat bergantung pada kecerdasan emosional atau emotional quotient. Kemampuan untuk membangun hubungan harmonis dengan manusia lain adalah kunci rezeki.
Bagaimana mungkin mereka bisa memimpin sebuah tim, bernegosiasi dalam bisnis yang besar, atau membangun rumah tangga yang sakinah jika mereka sendiri tidak paham bagaimana cara mengenali dan mengelola emosi? Selain itu, anak-anak yang menjadi korban pengabaian emosi ini seringkali tumbuh dengan luka pengasuhan yang dalam. Karena di rumah perasaan mereka tidak pernah diterima, mereka akan mencari kenyamanan dan pengakuan di luar sana. Mereka bisa terjebak dalam pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, atau kecanduan gadget yang akut hanya untuk mencari validasi yang tidak mereka dapatkan dari orang tuanya. Rezeki pun akhirnya menjauh, karena keberkahan menyukai jiwa-jiwa yang stabil, tenang, dan jujur, bukan jiwa yang selalu bergejolak dengan amarah terpendam. Dalam Islam, Rasulullah SAW telah memberikan teladan yang sangat indah dalam memvalidasi perasaan anak. Beliau pernah secara khusus menghibur seorang anak kecil yang sedang bersedih karena burung pipit peliharaannya mati. Rasulullah tidak mengatakan, cuma burung mati saja sedih. Tetapi beliau duduk bersamanya, bertanya dengan lembut, dan menghargai perasaan sedih anak tersebut. Inilah adab tinggi yang sering kali kita lupakan karena ego kita sebagai orang tua. Mari kita ubah cara komunikasi kita mulai detik ini. Jika anak merasa sedih, hadirilah secara utuh. Katakanlah dengan lembut, "Ayah atau ibu mengerti kamu sedang sedih. Tidak apa-apa untuk menangis. Sini, biarkan ibu memelukmu." Kalimat sederhana namun tulus ini akan membangun fondasi kepercayaan diri yang luar biasa bagi anak. Mereka akan merasa diterima secara utuh sebagai manusia. Anak yang merasa diterima emosinya akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, yang mampu bangkit dari kegagalan seberat apapun, karena dia tahu dia memiliki tempat pulang yang paling aman, yaitu di hati orang tuanya. Sahabatku yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, kita sampai pada dosa halus ketiga yang seringkali menjadi tembok besar bagi kebahagiaan anak, yaitu memproyeksikan ambisi orang tua kepada anak. Di dalam dunia psikologi, ini dikenal dengan istilah hidup melalui anak. Seringkali, kita sebagai orang tua memiliki masa lalu yang belum selesai. Mungkin di masa muda dahulu, kita memiliki cita-cita yang gagal kita raih. Mungkin kita pernah bermimpi menjadi seorang dokter, menjadi seorang penghafal Al-Quran yang tersohor, menjadi pejabat pemerintah, atau menjadi pengusaha kaya raya. Namun, keadaan memaksa kita untuk berhenti. Luka kegagalan itu ternyata belum sembuh sepenuhnya. Tanpa sadar, kita membebankan sisa-sisa mimpi yang berdebu itu ke atas pundak anak-anak kita secara paksa. Kita seringkali berdalih dengan kalimat yang terdengar sangat mulia. "Ini semua demi kebaikanmu, Nak. Ayah dan ibu sudah makan asam garam kehidupan. Kami lebih tahu apa yang terbaik untuk masa depanmu." Namun, jika kita mau jujur dan membuka tabir ego di lubuk hati yang paling dalam, seringkali itu semua dilakukan demi kepuasan gengsi kita sendiri. Kita ingin memamerkan kesuksesan anak sebagai bukti keberhasilan kita sebagai orang tua di hadapan teman-teman, kerabat, atau tetangga. Kita ingin menebus kegagalan masa lalu kita dengan menggunakan tubuh dan masa depan anak kita sebagai alatnya. Kita memaksa anak masuk ke jurusan kuliah yang sama sekali tidak mereka minati. Kita menuntut mereka menekuni hobi atau keterampilan yang sebenarnya mereka benci, hanya agar kita bisa tersenyum bangga saat bercerita kepada orang lain. Sahabatku, sadarilah dengan penuh kesadaran bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa kita tulisi ulang dengan sejarah hidup kita yang gagal. Anak bukanlah kesempatan kedua bagi hidup kita yang sudah berlalu. Mereka adalah individu yang merdeka, memiliki hidup mereka sendiri, takdir mereka sendiri, dan yang paling penting adalah mereka memiliki bakat unik yang telah Allah titipkan khusus hanya untuk mereka. Memaksa ikan untuk memanjat pohon atau memaksa burung untuk berenang di kedalaman samudra adalah sebuah bentuk kezoliman yang nyata, meskipun dibungkus dengan pita kasih sayang. Bayangkan betapa banyak anak di luar sana yang mengalami stres berat, depresi, bahkan hingga kehilangan semangat hidup, karena mereka tidak kuat menanggung beban ekspektasi orang tua yang begitu menyesakkan dada. Dampak dosa halus ini terhadap rizki anak sangatlah nyata. Rizki itu berkaitan erat dengan energi dan keberkahan. Anak yang bekerja atau belajar tidak sesuai dengan panggilan jiwanya akan menjalani setiap detik hidupnya dengan separuh hati. Mereka bekerja dalam tekanan, bukan dalam cinta.
Padahal hukum alam dan hukum Allah menetapkan bahwa hasil yang luar biasa dan rizki yang melimpah biasanya lahir dari rasa cinta yang besar terhadap apa yang dikerjakan. Jika anak bekerja dengan hati yang tertekan, maka pintu-pintu inspirasi dan kreativitasnya akan tertutup, yang mengakibatkan rizkinya pun terasa serat dan tidak membawa ketenangan. Secara spiritual, memaksakan kehendak ini menunjukkan bahwa kita kurang ridho dengan cetakan yang telah Allah berikan kepada anak kita. Jika Allah menciptakan anak kita dengan bakat seni yang luar biasa, namun kita memaksanya menjadi seorang insinyur teknik hanya karena gengsi, itu sama saja dengan kita sedang memprotes ketetapan Allah atas hambanya. Ketidakkonsistenan antara panggilan jiwa anak dengan paksaan orang tua akan menciptakan hijab atau penghalang bagi doa-doa kita. Oleh karena itu, mari kita cek kembali niat kita. Apakah kita menyuruh anak mengambil les ini dan itu demi masa depan mereka, atau demi ambisi kita yang belum tuntas? Jika anak kita merasa bahagia menjadi seorang pedagang, namun kita merasa malu karena kita ingin dia menjadi pejabat, maka sesungguhnya kitalah yang sedang sakit secara mental. Sembuhkanlah luka ego kita sendiri. Jangan korbankan masa depan anak hanya untuk menambal lubang di harga diri kita. Biarkan mereka mekar dengan warna-warni mereka sendiri. Tugas kita hanyalah menjadi tukang kebun yang memberikan pupuk iman dan siraman adab, bukan menentukan warna kelopak bunganya. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita sekarang beranjak ke dosa halus keempat yang sangat merusak fondasi mental anak, yaitu menerapkan cinta bersyarat atau conditional love. Ini adalah pola hubungan yang bersifat transaksional antara orang tua dan anak. Tanpa kita sadari, dalam keseharian kita seringkali mengirimkan pesan-pesan terselubung yang mengatakan, ayah atau ibu akan sangat sayang kepadamu jika kamu menjadi juara kelas. Kami akan bangga kepadamu jika kamu selalu penurut. Kami akan mencintaimu jika kamu berhasil memberikan apa yang kami mau. Sebaliknya, ketika anak mengalami kegagalan, ketika nilai ujian mereka jelek, atau ketika mereka melakukan kesalahan kecil, kita secara tiba-tiba menarik rasa sayang itu. Kita menunjukkan wajah yang dingin, memberikan diam yang menghukum, atau menunjukkan kekecewaan yang berlebihan sehingga anak merasa dirinya tidak berharga lagi. Sahabatku, perlu kita renungkan kembali bahwa cinta orang tua seharusnya menjadi gambaran kecil di bumi tentang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kasih sayang yang luas tanpa syarat. Ketika seorang anak tumbuh dengan perasaan bahwa dia hanya dicintai saat dia berprestasi, maka dia akan tumbuh menjadi seorang people pleaser atau orang yang selalu haus akan pengakuan orang lain. Mereka akan kehilangan jati diri karena seluruh hidupnya dihabiskan untuk memuaskan standar orang lain demi mendapatkan secercah kasih sayang. Di masa depan, anak-anak yang menjadi korban cinta bersyarat ini akan menjadi pribadi yang sangat tidak aman atau insecure. Mereka akan selalu merasa tidak pernah cukup baik, sekaya apapun mereka nantinya. Dalam dunia profesional, mereka bisa terjebak menjadi seorang gila kerja atau workaholic yang tidak sehat, bukan karena mereka mencintai pekerjaannya, tetapi karena mereka merasa harus terus membuktikan diri agar tetap dianggap berharga. Dalam hubungan rumah tangga, mereka akan mudah terjebak dalam hubungan yang toksik karena mereka terbiasa berpikir bahwa cinta adalah sesuatu yang harus dibeli dengan pengorbanan diri yang menyakitkan. Mentalitas seperti ini sangatlah melelahkan dan akan menghambat kebahagiaan sejati. Rezeki pun akan terpengaruh karena orang yang bekerja berdasarkan rasa takut, takut tidak diakui, takut ditolak, atau takut gagal, akan memancarkan energi yang rendah. Berbeda halnya dengan anak yang dibesarkan dengan cinta tanpa syarat. Mereka memiliki tangki cinta yang penuh di dalam jiwanya. Mereka memiliki kepercayaan diri yang stabil. Mereka tidak takut gagal karena mereka tahu bahwa sekecil apapun hasil yang mereka raih, mereka tetap memiliki tempat yang hangat dan penerimaan yang utuh dari orang tuanya. Kepercayaan diri yang lahir dari rasa aman inilah yang sebenarnya menjadi magnet rezeki yang paling kuat. Bayangkan betapa indahnya jika kita bisa berkata kepada anak kita saat mereka membawa pulang nilai yang buruk. Nah, ayah memang sedih melihat hasil ini, tapi nilai ini tidak akan pernah mengurangi rasa sayang ayah kepadamu sedikit pun. Mari kita pelajari apa yang salah dan kita perbaiki bersama-sama.
Kalimat ini sangat krusial karena ia memisahkan antara perilaku anak dengan jati diri anak. Kita boleh tidak menyukai perilakunya, tetapi kita harus tetap mencintai pribadinya secara utuh. Inilah yang akan membentuk fondasi mental juara yang kokoh di dalam diri anak kita. Mari kita hapus semua daftar syarat dalam mencintai darah daging kita sendiri. Peluklah mereka dengan erat saat mereka naik ke podium juara. Namun peluklah mereka jauh lebih erat lagi saat mereka terjatuh dalam kegagalan. Karena justru pada saat mereka gagal dan hancur itulah, mereka paling membutuhkan pasokan energi kasih sayang dari kita untuk bisa bangkit kembali. Jangan biarkan mereka merasa sendirian menghadapi dunia yang keras ini, hanya karena mereka tidak mampu memenuhi standar ambisi kita yang kadang tidak masuk akal. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita sekarang sampai pada pembahasan dosa halus yang kelima. Sebuah kesalahan yang dampaknya sangat menghancurkan otoritas kita sebagai orang tua, yaitu inkonsistensi antara ucapan dan perbuatan, atau yang bisa kita sebut sebagai sikap munafik dalam pengasuhan. Seringkali kita tidak sadar betapa tajamnya pengamatan anak-anak kita. Kita dengan sangat lantang menyuruh mereka, "Nak, jangan bermain telepon genggam terus, itu merusak mata dan membuang waktu." Namun di saat yang sama, mereka melihat kita sendiri sedang asyik menggulir media sosial selama berjam-jam tepat di depan mata mereka. Kita berteriak dengan nada tinggi menyuruh mereka, "Nak, ayo cepat sholat." Namun kita sendiri masih asyik dengan pekerjaan atau tontonan kita dan menunda-nunda panggilan Allah tersebut. Kita menasihati mereka agar jangan pernah berbohong, namun di hadapan mereka pula kita menyuruh anak kita untuk mengatakan bahwa kita sedang tidak ada di rumah saat ada tamu yang tidak kita inginkan datang berkunjung. Sahabatku, kita harus selalu ingat bahwa anak-anak kita adalah peniru yang sangat ulung. Mata mereka jauh lebih tajam daripada telinga mereka. Mereka mungkin tidak selalu mendengarkan ceramah panjang lebar yang kita berikan, tetapi mereka merekam dengan sangat kuat setiap tindakan yang kita lakukan dalam keseharian. Ketika terjadi jurang perbedaan yang lebar antara perintah lisan kita dengan contoh perbuatan nyata kita, maka di dalam pikiran anak akan terjadi sebuah kebingungan moral yang hebat, atau dalam istilah psikologi disebut sebagai cognitive dissonance. Akibatnya, mereka akan kehilangan rasa hormat terhadap kata-kata kita. Dampak jangka panjangnya sangat mengerikan bagi masa depan mereka, yaitu hilangnya integritas diri. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang pandai bersandiwara, pandai berbicara manis di depan orang lain, namun perilakunya buruk di belakang, persis seperti yang dicontohkan oleh orang tuanya. Padahal dalam dunia kerja profesional dan dunia bisnis, integritas adalah mata uang yang paling berharga. Rizki dititipkan melalui kepercayaan manusia lain kepada kita. Bagaimana mungkin rizki besar akan datang kepada seseorang yang tidak bisa dipercaya, tidak jujur, dan tidak memiliki kesesuaian antara kata dan perbuatan? Secara spiritual, ketidaksinkronan ini adalah bentuk kemurkaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa sangat besar kebencian di sisinya jika kita mengatakan apa yang tidak kita kerjakan. Bagaimana kita bisa berharap anak kita akan diberkahi oleh Allah jika cara kita mendidik mereka justru menggunakan cara-cara yang dibenci oleh Allah? Maka dari itu, sebelum kita menuntut anak kita untuk menjadi soleh, jujur, dan disiplin, tanyakanlah kepada cermin di depan kita, sudahkah aku menjadi teladan bagi mereka? Sahabatku, sekarang mari kita lihat benang merah dari kelima dosa halus ini. Mengapa kombinasi dari kesalahan-kesalahan ini bisa membuat seorang anak mengalami penderitaan dan kegagalan di masa dewasanya? Jawabannya adalah karena hilangnya fitrah diri. Anak yang terlalu dilindungi kehilangan fitrah kemandiriannya. Anak yang tidak divalidasi emosinya kehilangan fitrah rasa dan empati. Anak yang dipaksa memenuhi ambisi orang tua kehilangan fitrah bakat dan panggilan jiwanya. Anak yang dicintai secara bersyarat kehilangan harga diri. Dan anak yang dididik tanpa contoh nyata kehilangan fitrah kebenaran dan integritas. Ketika seorang manusia hidup jauh dari fitrah aslinya, maka jalannya akan terasa sangat berat. Mereka seperti sedang berenang melawan arus sungai yang sangat deras. Energi mereka habis hanya untuk bertahan hidup secara mental, bukan untuk bertumbuh dan berkembang. Inilah yang menyebabkan mereka gagal dalam karir, gagal dalam memimpin keluarga, dan terjebak dalam masalah kesehatan mental seperti kecemasan berlebihan atau anxiety. Kegagalan yang mereka alami saat dewasa sebenarnya hanyalah pantulan
dari fondasi jiwa yang sudah kita miringkan sejak mereka kecil melalui benih-benih dosa halus tadi. Namun sahabatku yang penuh kasih, kabar baiknya adalah dalam kamus kasih sayang Allah, tidak ada kata terlambat selama napas masih berhembus. Perbaikan selalu mungkin dilakukan. Langkah pertama adalah pengakuan jujur. Akuilah di hadapan Allah dengan penuh kerendahan hati bahwa kita telah banyak khilaf. Tangisan penyesalan seorang orang tua di atas sajadah adalah air suci yang mampu menyuburkan kembali jiwa anak yang sudah sempat tandus. Langkah kedua adalah meminta maaf secara terbuka kepada anak. Ini mungkin langkah yang sangat berat bagi ego dan gengsi kita sebagai orang tua. Namun dampak dari permintaan maaf yang tulus kepada anak adalah sebuah keajaiban. Temuilah anak kita, tataplah matanya dengan lembut dan katakanlah, "Nak, maafkan ayah dan ibu. Dulu kami banyak melakukan kesalahan dalam mendidikmu. Mungkin cara kami telah melukai hatimu. Kami melakukan itu karena ketidaktahuan kami. Tolong ridailah kami, Nak." Kalimat ini akan meledakkan tembok pembatas yang selama ini menghalangi kasih sayang antara orang tua dan anak. Saat hati anak sembuh dari luka masa lalunya, maka aliran rizki dan keberkahan hidupnya akan mulai terbuka kembali secara ajaib. Langkah terakhir adalah doa tanpa putus. Senjata paling ampuh milik kita adalah doa yang dipanjatkan dengan hati yang hancur dan penuh harap kepada Allah. Mintalah agar Allah menyembuhkan luka batin anak kita. Mintalah agar Allah menguatkan mental mereka. Dan mintalah agar Allah sukseskan mereka dengan caranya yang paling indah. Menjadi orang tua adalah sekolah seumur hidup tanpa hari libur. Kita akan terus belajar, terus melakukan kesalahan, dan harus terus memperbaiki diri sampai kita menutup mata. Anak-anak kita adalah titipan Allah. Mereka bukan milik kita sepenuhnya. Mari kita kembalikan mereka kepada Allah dalam kondisi yang terbaik yang bisa kita usahakan. Sebagai penutup, mari kita tundukkan kepala sejenak, memohon ampunan dan pemulihan bagi keluarga kita. Ya Allah, ampunilah kami jika selama ini kasih sayang kami justru melukai anak-anak kami. Ampunilah kami jika perlindungan kami justru mengerdilkan jiwa mereka. Ya Allah, sembuhkanlah luka batin mereka akibat kehilahan kami. Jadikanlah sisa umur kami sebagai orang tua yang bijaksana, yang lisan kami menjadi doa dan sikap kami menjadi teladan bagi mereka. Kumpulkanlah kami kelak di surgamu sebagai keluarga yang utuh, bahagia, tanpa ada dendam dan penyesalan. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabatku sudah bersedia merenung bersama hingga akhir. Semoga video ini menjadi titik balik kebaikan bagi keluarga kita masing-masing. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.